Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tema pada hari Minggu ini, Steward of God's Authority. Bagaimana kita menjadi pengelola otoritas yang diberikan Tuhan. Mengapa kita perlu mengelola otoritas yang diberikan Allah? Nanti diikutin aja ya dari sananya ya. Ada ininya? Di slide-nya udah, slide berikut. Ya, oke. Mengapa kita perlu mengelola otoritas yang diberikan Allah? Oke, ya, kasih. Ya. Saya coba dulu ya. Oke. Oke. Otoritas perlu dikelola karena berkaitan dengan power, kekuatan, atau dunamis, tidak boleh disalahgunakan secara sembarangan. Otoritas atau kuasa kita dapatkan melalui mandat sehingga kita harus menggunakan power tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Kita sebagai warga kerajaan Allah adalah steward, pengelola otoritas yang diberikan Allah untuk kemuliaannya. Lukas 9 ayat 1-2, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi di sini dibilang tenaga dan kuasa. Ya. Nah di dalam bahasa Inggrisnya power, tenaga, power atau dunamis. Ya, ini ada strong numbernya di sini ya. Dunamis dalam bahasa aslinya. Nah kalau kuasa itu authority ya, atau exousia. Jadi kuasa authority, otoritas. Ya. Kalau tenaga di sini power. Jadi saya ambil suatu contoh. Ya, Yusuf waktu dia dibuang. Kemudian dia ada di rumah Potifar dan dia ada di kerajaan Firaun. Waktu dia di rumah Potifar, dia diberi otoritas untuk menguasai seluruh rumahnya. Demikian juga pada waktu dia menjadi seorang Perdana Menteri. Dia diberi otoritas untuk mengatur semuanya ya oleh Firaun, untuk mengatur. Dia diberi otoritas. Nah, pada waktu dia punya otoritas, dia punya kuasa. Tetapi kuasanya ini tidak disalahgunakan oleh Yusuf. Ya. Di dalam perjalanan hidupnya, pada waktu di rumah Potifar, dia secara moral dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia tidak menyalahgunakan apa yang sudah diberi tanggung jawab, di mana dia diberi kekuasaan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi power yang dia diberikan pada dia tidak disalahgunakan. Demikian juga pada waktu dia ada di Mesir, di Firaun. Ya. Pada waktu Firaun memberikan otoritas kuasa, maka dia tidak menyalahgunakan. Dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika keluarganya ini mengalami kelaparan, ya, Yakub dan kakak adiknya, ya, yang membuang dia ke sumur itu, kelaparan, kemudian mereka mencari makan ke Mesir, tapi di situ sekali lagi Yusuf tidak menggunakan powernya untuk menekan, untuk membuang keluarganya, tapi di situ muncul kasih Tuhan, ya, bagaimana dia merangkul bangsa Israel. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita, ya, ketika kita diberi otoritas, ya, maka kita menggunakannya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Juga di dalam kita melayani Tuhan. Nah, di sini kalau kita melihat di Lukas ini memang di sini kita melihat di dalam melayani, ya, bagaimana kita
menggunakan itu untuk di dalam pelayanan ya. Kita punya otoritas di sini ya, sebagai worship leader, sebagai pelayan, sebagai koordinator dan lain sebagainya. Tapi kita juga menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan otoritas yang diberikan pada kita maka kita menggunakan untuk kemauan kita sendiri. Ya. Saudara dan saya adalah murid itu, setiap murid itu diberi mandat ilahi, mengelola, ya, menggunakan power itu, kuasa itu, otoritas untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi saudara melihat bahwa kita ini, ya, kalau tadi contohnya itu seperti saya beri contoh itu Yusuf, maka di sini kita melihat bahwa otoritas yang Tuhan percayakan pada kita bukan hanya dalam bidang pelayanan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf ditutup dalam pemerintahan. Artinya kita juga ya di dalam kehidupan sehari-hari kita diberi otoritas sebagai pimpinan perusahaan. Kita diberikan otoritas sebagai kepala bagian. Kita diberi otoritas. Tetapi janganlah kita menggunakan kekuasaan kita untuk disalahgunakan. Ya, jadi di sini untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, pada akhirnya kita ini bertanggung jawab untuk memberitakan kerajaan Allah melewat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi power dunamis adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan otoritas atau exousia adalah wewenang untuk menggunakan power tersebut. Jadi kita mengelolanya dengan bijak, dengan fokus kepada tujuan yaitu memuliakan Allah. Katakan bersama-sama memuliakan Allah, memuliakan Allah. Nah, tentu kita semua di sini punya otoritas, ya, authority di tempat pekerjaan kita masing-masing, di dalam bidang kita masing-masing. Tetapi semuanya itu sebagai warga kerajaan Allah, kita ini tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, ya. Saya senang tadi lagu pertama yang dinyanyiin ya. Tadi judulnya apa itu? Nah, ini hidup ini adalah kesempatan, ya. Pada waktunya nanti semua kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi apakah ketika kita menjalani hidup kita lewat otoritas-otoritas yang Tuhan berikan, walaupun di kehidupan sekuler, walaupun di kehidupan pelayanan, dimanapun kita berada, ketika kita melakukannya dengan baik, maka ya ketika kita sudah tidak berdaya lagi, kita sudah melihat apa yang sudah kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, manusia sekarang ini sudah semakin hebat. Bukan cuma beli rumah, beli kuburan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kakek laki-laki ya. Kalau kakeknya meninggal, terus dibeli satu kuburan lagi sebelahnya, gitu kan, untuk neneknya, kan gitu kan. Ada orang bahkan ya saya tahu karena istri saya orang Chinese, jadi dia punya sepupu ya Chinese juga lah gitu kan, di Cikarang sana. Jadi dia itu beli kuburan, ada orang butuh, orang Jakarta, dijual lah itu. Dia beli lagi, dia jual lagi. Akhirnya jadi dagang kuburan, saudara. Tapi artinya saudara lihat, artinya orang tahu ada batas umur. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi ketika otoritas itu Tuhan berikan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ini ada batasnya. Amin. Saya ini kuliah tahun 80. Jadi kalau kuliah tahun 80 sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu? 42 ya? 44 nih. 44. Berarti kalau saya kuliah umur berapa kira-kira? Masa umur 0? Ya kan? Berarti saya posisi udah di mana? Hah? Saya sudah di sini, saudara. Kalau tengah-tengah sini umur 40, saya sudah di sini. Jadi saya pun tahu. Jadi saya senang tadi lagunya. Itu makanya saya merasa
di umur saya seperti ini. Kepengen melayani, terus lebih cepat lagi begitu saudara. Ya, kepengen begitu saudara, ya, nggak mau putus. Wah, terus Tuhan, ya, kayak begitu. Aduh, rasa senang, ya. Teman-teman saya yang udah pensiun malah bilang begini, "Bat, gue ikut lo dong kalau pelayanan." Dia juga udah pensiun. Nah, kalau udah pensiun mau ngapain? Tapi melayani Tuhan sampai titik akhir. Nggak ada pensiunnya, betul nggak? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan, authority itu dengan sebaik-baiknya. Allah pemilik otoritas, kita pengelola. Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejak awal mula kita diberi hak Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan otoritas sejak awal mula dunia ini diciptakan. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara, diberi otoritas oleh Tuhan. Dan mereka harus menggunakan kekuatan mereka, power mereka supaya itu terpelihara. Jadi kita ini harus memelihara itu. Nah, di dalam kita melayani Tuhan, bekerja, punya otoritas, saudara, kita harus memelihara apa yang kita pelihara. Firman Tuhan bilang begini ya, saudara, kalau orang meninggal tuh bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, pada bagian akhir, dan aku telah memelihara iman. Jangan lupa, aku telah memelihara iman. Ya. Jadi kita hadir di sini, di ibadah ini, itu salah satunya untuk memelihara iman kita. Amin. Memelihara itu begini. Ini taman yang Adam ini, itu kalau udah rusak, patah, ini begini, itu jangan didiemin, diperbaiki, dipelihara, itu namanya memelihara, betul? Ya, di rumah saya, istri saya tuh suka ini tanaman begitu ya. Ya kalau saya urusannya mobil, kalau mobil udah kletek, ya harus diperbaiki, jangan tunggu budak, patah itu terotnya gitu. Itu mah udah parah, itu namanya breakdown maintenance itu. Bukan preventive maintenance, preventif itu dipelihara. Saya waktu belajar ke Jepang, disekolahin saya ke Jepang, ketemu sama mahasiswa dari negara lain. Where did you come from? Indonesia. Oh, Indonesia. Masa dia bilang begini? Oh, Indonesia. Breakdown maintenance. Breakdown maintenance kalau udah hancur baru rusak gitu saudara. Kalau belum hancur belum rusak gitu. Waduh, saya pikir ini kita. Jadi kursi itu kalau cuma goyang-goyang belum rusak. Kalau udah patah gitu, jebrak, rusak gitu. Saudara, ternyata sejak bumi diciptakan, Tuhan bilang pelihara. Yang dipelihara itu bukan fisiknya saja, bukan tubuhnya. Manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Maka rohnya itu dipelihara, iman kita dipelihara. Kita hadir di sini itu untuk memelihara, ya. Jadi mengusahakan dan memelihara. Nah, kita bukan pemilik, tetapi kita pengelola. Tentu kita harus ikuti aturan yang ada. Nah, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan. Jangan karena kita punya otoritas, terus kita menggunakan kekuasaan kita untuk tidak mengikuti aturan. Ya, nah, kalau mentang-mentang masuk kantor jam 8, karena kita bos, ya
kita masuk ke jam 11 gitu kan. Oh, padahal ini saya kepala bagian gitu kan. Lain kalau punya dagangan masuk suka aja masuk mau nggak masuk ya. Tapi kalau kita ada di bawah satu otoritas ya, di bawah satu otoritas, kita punya otoritas di bawah satu otoritas, tentu kita harus ikut aturan. Ya, jangan menggunakan kekuasaan. Saya pernah kerja di Perindustrian Angkatan Darat, ya. Dapat pekerjaan yang harus lembur gitu saudara, ya. Terus saya kan harus lembur kan harus ngawasin anak buah saya. Lah kalau anak buah saya kerja terus saya masuk ke ruangan saya tutup pintu, saya tiduran aja gini saudara. Ya, itu namanya saya tidak menggunakan otoritas dengan baik. Saya menggunakan kekuasaan saya untuk semau-maunya saya. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, orang akan melihat ini orang ini luar biasa, ya, dan dia akan lihat siapa di balik itu semua. Ada Tuhan. Amin. Saya waktu mahasiswa, saya ngomong begini, ngomong biasa aja padahal menurut saya biasa aja. Tapi teman saya bilang, "Bat, kalau lu yang ngomong gua percaya." Loh, saya sampai kaget, lu ngomong gitu. Karena mereka lihat kehidupan kita. Kita ini Korintus bilang surat yang terbuka akan dilihat. Kalau kita punya usaha, kalau kita kerja enggak semau maunya, ya bertanggung jawab. Apa yang kita janjikan kita penuhi. Orang akan lihat, ini orang luar biasa. Tuhannya luar biasa. Amin. Itu yang Firaun bilang sama Yusuf. Dia bilang sama pegawai-pegawainya, ini orang gini ini luar biasa. Di mana kita bisa ketemu orang seperti ini? Orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, begitu bijaksananya. Ya, orang akan lihat di balik itu semua. Ya, jadi kita ini pengelola. Kita melayani bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita ini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita hidup benar, kita berjalan dalam kebenaran, kita hidup benar, perkataan kita ini akan diurapi Tuhan, akan penuh kuasa. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yohanes, kira-kira waktu bilang, "Petrus ikut aku." Apa Tuhan Yesus perlu ngemis-ngemis? "Ayolah Petrus, ikutlah. Ya, ikut ya Petrus, nanti makan siang aman lah, gratis lah." Gitu. Apa Tuhan Yesus bilang begitu? Nah, orang melihat kehidupan Tuhan Yesus, kuasanya, pengajarannya, sehingga ketika bilang, "Petrus ikut aku," itu ada kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya waktu jadi direktur altar ministry, saya tunjukkan kedisiplinan saya tunjukkan kesungguhan saya. Ibadah jam 8, setengah 7, itu kita cek sound setengah 7 sampai setengah 8. Saya datang jam 6 pagi. Karena saya mau mengikuti aturan, jangan sampai saya datang terlambat. Saya datang jam 6 pagi. Ini ada satu anak datang terlambat, itu singernya 10 orang. Singer 10 orang. Jadi saya bilang sama satu anak begini, "Kenapa kamu terlambat?" Ini di depan semua orang nih. Tapi saya ngomongnya nggak pakai bentak-bentak. "Kenapa kamu terlambat?" Alasan segudang gitu kan. Alasannya segudang. "Apa tiap minggu begitu?" "Enggak, Pi," panggil saya Papi. Saya jam 6 pagi datang ke gereja. Ibadah jam 8. Kira-kira 2 minggu, 3 minggu kemudian, pagi-pagi saya ditelepon. "Papi di mana?" "Di rumah, ini sebentar berangkat." Saya dari rumah ke gereja itu cuma 5 menit. Sebentar berangkat. "Kenapa?" "Pi, aku udah di gereja, Pi." Ini orang yang buka pintu gereja kayaknya saudara. Perkataan kita itu penuh kuasa. Amin. Jadi di dalam pekerjaan, ya, kita juga kalau kita ini orang yang dipercaya orang, dia melihat kemuliaan Tuhan, itu kita ngomong dipercaya. Demikian juga dalam melayani Tuhan, nggak bisa kita semena-mena, ya. Kita harus tunjukkan siapa diri kita. Maka perkataan kita itu akan ada kuasanya, ya. Jadi begini, mujizat itu bukan hanya sakit disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus itu mujizatnya itu alam semesta ini tunduk lewat perkataannya. Ketika ada badai, ya,
Badai, Tuhan bilang berhenti, maka badai itu berhenti. Ya. Jadi mujizat itu ya di dalam dunia pekerjaan juga terjadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga terjadi. Apakah kita bisa melihat itu? Nih, saya kasih contoh. Saya ada banyak contoh. Tapi salah satunya begini. Saya lagi mau turun dari pesawat, ini udah rame nih, udah pada berdiri semua. Tiba-tiba saya bunyi, duk, hanya begitu aja, duk, saya lihat ke bawah. Duk, gitu. Waktu udah duk, langsung saya bilang, saya lihat gini, handphone saya ada di situ. Tuhan cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan kita Immanuel menyertai saudara dan saya. Cuman duk aja. Kalau sudah sampai bawah saya bilang handphone saya ketinggalan, urusannya panjang gak? Kalau balik itu handphone, bisa 2-3 hari saudara. Ya. Cara Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi kita diberi otoritas dan diberi kuasa, power untuk menyertai kehidupan kita. Bertanggung jawab menggunakan otoritas. Bertanggung jawab menggunakan otoritas. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbagailah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Tanggung jawab, ya sekarang kita bicara tanggung jawab sebagai steward atau penata layanan. Salah satu proses menjadi dewasa adalah mampu bertanggung jawab, dapat dipercaya dan setia melakukan tugasnya. Ya, jadi kita juga demikian, saudara, yang namanya kita punya usaha, punya pekerjaan di dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia usaha atau di dalam pelayanan, mau nggak mau kita akan dilihat secara tanggung jawab, setara bisa dipercaya dan juga kesetiaan kita. Nah, kesetiaan kalau sudah bicara begini, maka itu akan dilihat dari keteladanannya. Ya, bicara setia itu nggak bisa, ya. Itu pasti keteladanan. Ya, kalau orang misalnya datang ke gereja selalu aja nggak pernah telat, selalu nggak pernah telat, selalu nggak pernah telat, maka orang akan memberi gelar dia, ini orang disiplin, ya, menjadi teladan, ya, kan begitu saudara, ya. Nah, jadi kita ini di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja, kita punya tanggung jawab. Kita harus menjadi orang yang dipercaya, setia. Saya ini kan tahun 85 mengertilah tentang pelayanan praise and worship seperti ini saudara, ya. Saya mengerti karena waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, namanya Om Damaris almarhum. Dia bukakan ayat-ayatnya dan ternyata di dalam Alkitab yang namanya penyanyi-penyanyi ini namanya ditulis di Alkitab, ya. Itu tentara-tentaranya Daud namanya nggak ditulis di Alkitab, yang ditulis cuma Yoab doang kan gitu kan. Tapi ini ditulis. Jadi ini si WL ini siapa namanya? Hah? Yusuf. Oh kebetulan dia nama Alkitab nih. Dari yang sini siapa? Hah? Kania. Ya ini bukan nama Alkitab ya. Sinaga. Ini kalau hidup zaman Daud namanya ditulis di Alkitab. Kania, wih keren gitu kan. Ini siapa sini? Oh Michael mana Alkitab. Malaikat ya. Ditulis. Saudara waktu saya mendengar itu saya tertegun. Aduh saudara. Artinya begini Bapak Ibu dengar baik. Gereja ini berdiri. Memang butuh pendeta. Tapi satu pendeta aja gak cukup. Gereja ini berdiri butuh penyanyi, WL, pemusik, usher, koordinator, dan lain sebagainya. Sehingga gereja ini berdiri.
Gak bisa sendiri. Waktu dibukakan itu saudara saya, aduh Tuhan panggil saya. Untuk saya bisa memperlengkapi para penyanyi-penyanyi. Ya waktu itu saya udah jadi seorang song leader. Tapi dulu istilahnya bukan song leader. Itu mah baru-baru ini aja tuh. Song leader, worship leader lah segala macam. Saya cuma pemimpin nyanyi gitu doang. Saya tersentuh hati saya. Jadi saya mulai memperlengkapi para WL singer ya, bagaimana bernyanyi, bagaimana kita berdasar Alkitabnya, saya bukakan itu. Saudara, di dalam kesetiaan saya ngajar kadang-kadang ya, di sebuah gereja ya di daerah Pulau Gadung tuh masuk, mobil aja nggak bisa masuk saudara. Mau panas minta ampun tuh. Saya ngajar untuk WL singer. Saya pernah ngajar tuh teman, cuma segede gini doang tempatnya. Saya ngajar saudara, begitu saudara. Tapi di dalam kesetiaan saya, ya artinya Tuhan memberikan otoritas untuk saya. Tapi saya gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sekarang saya kalau ngajar ya, yang lalu saya diundang sampai ke New Jersey, Amerika. Untuk retreat tim Christian Worship. Saudara jangan lihat cuman udah ke Amerika hebat, ada prosesnya. Saudara yang usahanya udah berhasil, saudara jangan cuman udah enaknya dia bos, itu ada prosesnya. Amin. Ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab mengelola pegawai-pegawai. Amin. Bagaimana supaya pegawai-pegawainya bekerja dengan baik, tanggung jawab, ada kesetiaan, ya. Kalau yang kerja cuma anak buah, bosnya ongkang-ongkang kaki, mah anak buah bisa bubar, nggak bisa, perlu dicontohin ya. Namanya orang usaha mesti dilihat. Bahkan kalau orangnya biasanya nih, ya. Kalau restoran, kalau saudara terlalu bergantung sama tukang masak. Sekali waktu tukang masaknya itu pulang kampung 1 bulan selesai saudara, restoran saudara. Saudara juga harus bisa, harus mengerti, betul? Punya bengkel mobil, tiba-tiba montir yang jagoannya nggak masuk. Terus kita datang situ mobil kita bukan jadi benar malah jadi rusak. Saudara, nggak bisa begitu. Ya, jadi kita dibutuhkan kesetiaan. Saya melewati itu dalam kesetiaan. Saudara tahu ada seorang anak bimbingan saya cuma bilang begini, saya pun sampai tersentuh hati saya. Tuh lihat tuh Bang Batara, dari ngajar nyanyi aja keliling dunia katanya begitu. Saya juga kaget, iya juga ya gitu ya. Saudara, amin. Saudara juga punya pekerjaan saudara. Ya, ingat ya, mujizat itu bukan hanya sakit disembuhkan. Tapi dia bisa memberikan otoritas bagi saudara yang tadinya cuma biasa-biasa. Tiba-tiba diberkati Tuhan dan saudara sukses berhasil. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan, otoritas yang lebih lagi. Amin. Nah itu begitu bagus, puji Tuhan. Karena itu Tuhan, bukan kehebatan saya, bukan kehebatan kita, itu Tuhan. Nih saya kasih contoh satu lagi. Orang kalau dikasih contoh tuh jadi lebih ngeh gitu. Saya waktu praktek ujian terakhir kuliah, itu benda yang saya kerjakan patah. Habislah ini saya pikir, hancurlah saya. Memang boleh besok di ini remedial apa itu istilah itu? Nah, hair gitulah. Saya berdoa di rumah, aduh Tuhan jangan sampai gagal saudara. Jadi praktek saya ini lagi, saudara, saya kerjakan lagi besok hati-hati berdoa, saudara. Saudara, hasilnya saudara, hasil saya waktu ujian seluruh yang prakteknya itu 9,7 semua. Jadi hampir 10. Saya sampai terbengong-bengong. Sebelum itu nilai keluar, itu dosen-dosen saya nanya, siapa sih yang nomor segini, siapa sih? Nanya sama saya lagi. Udah tahu saya orangnya, ditanya lagi gitu. Dibecandain sama dosen saya, siapa sih gitu. Saya nggak nyangka. Saudara tahu saya biasa-biasa seperti mahasiswa yang lain. Tapi mujizat itu, amin, terjadi. Mujizat itu bukan hanya soal kesembuhan. Kesembuhan ya, Tuhan sudah tunjukkan banyak hal. Tetapi alam semesta ini tunduk dalam kuasa Tuhan. Amin.
dan dunia pekerjaan saudara. Apa yang saudara imani itu akan terjadi. Saudara, saya mau bicara dulu di sini. Saudara, Tuhan Yesus pernah bilang, ada iman yang luar biasa yang orang punya. Ya, ada seorang perwira punya hamba, kemudian hambanya ini sakit. Terus dia minta untuk Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus, ya nanti saya datang. Enggak perlu, guru enggak perlu datang. Dia bilang begitu, enggak perlu. Saya ini seorang perwira. Kalau saya nyuruh bawaan saya, dia akan nurut gitu. Saya cuma perintah saja. Jadi guru, silakan perintah saja, nanti bawaan saya sembuh. Bisa begitu, saudara. Terus Tuhan Yesus bilang, ini iman seperti ini saya tidak temukan. Jadi iman ini sesuatu yang sederhana, yang enggak usah dibikin rumit-rumit. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Terjadi. Tuhan bilang, siapa ini yang jamah aku? Murid-murid bilang, guru, ini begitu banyak orang. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Jadi saudara, saat kita menyembah Tuhan tadi, hidup ini adalah saat kita menyembah Tuhan. Siapa yang punya iman sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, menghormati Dia, maka dari sekian banyak orang Tuhan akan bilang, siapa yang menjamah aku? Ini banyak orang, tapi yang punya iman dalam menyembah nama Tuhan, dia akan dijamah Tuhan. Amin. Amin. Bisa buka Roma 8 ayat 26 di sini? Harus pindah terlalu lama enggak? Kalau enggak saya bacain aja. Saya mau bukakan dulu nih, saya mau sisipkan dulu. Bisa? Roma 8 ayat 26. Ya. Kita baca sama-sama ya. 3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohnya itu besar. Roh Tuhan menolong kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Di saat kita menyembah Tuhan, Roh itu menolong kita. Kita ini ada beban dalam hidup, maka Roh itu akan menolong kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja dan menjawab doa kita. Keluhan saudara dalam pekerjaan, keluhan saudara untuk anak-anak masa depan saudara, untuk kuliahnya dan lain sebagainya. Ada yang merasakan penyakit. Saudara, ketika kita beribadah ada keluhan yang tidak terucapkan, kita tidak ucapkan itu dengan kata-kata. Tapi Tuhan tahu beban yang ada dalam hatimu. Dan dia akan menjawab saudara. Amin. Dan saudara, nanti kalau kita menyembah Tuhan, sembah Dia. Saudara gak perlu doa syafaat. Amin. Gak perlu. Oh, Tuhan aku ini gak perlu. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Jadi dengan kesetiaan kita, dengan tanggung jawab kita, dengan kita sebagai orang yang dipercaya hidup benar, maka kita akan melihat kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Kelak Tuhan meminta setiap orang untuk mempertanggungjawabkan. Boleh balik ke layar tadi. Mempertanggungjawabkan waktunya, hartanya, kemampuannya dan lain sebagainya. Motivasi yang benar dilandasi rasa syukur dan keinginan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita ini nanti pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Karena harta kita, kemampuan kita dan lain-lainnya itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Melayani sesama dengan otoritas menggunakan power. Karena karunia kita atau gift itu yang kita terima dari Tuhan baik berupa talenta, bakat, kepandaian, keterampilan, waktu, harta, uang dan lain-lain untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Luar biasa. Saudara, uang kita, kepandaian kita semuanya itu tujuan akhirnya itu adalah untuk kerajaan Allah. Amin. Kita ini anak-anak muda ini kan kadang-kadang kalau bergurau gitu kan ya. Lo jangan sombong dah lo. Lo biar kata lo jago main musik, apa lo semua lo. Ntar kalau mati emang lo mau bawa itu gitar lo, sound system stereo kiri kanan gitu. Saudara masuk ke dalam kuburan. Ya kagak lah kan begitu kan. Amin. Pada akhirnya
semua yang kita kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta, bakat, kepandaian, keterampilan, waktu, harta, uang, ya, semua kan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita bisa pandai, kita bisa sukses, itu anugerah Tuhan bagi kita. Otoritas diberikan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Semua yang kita miliki, bakat, uang, kesehatan berasal dari Tuhan. Karena itu semuanya mesti dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Memuliakan Tuhan berarti membuat kemuliaannya dikenal melalui hidup kita. Ya, jadi kalau kita balik di sini, ya, jadi lewat hidup kita maka kemuliaan Tuhan juga dikenal banyak orang. Artinya kita harus maksimalkan apa yang kita miliki di dalam Tuhan, ya. Sehingga lewat apa yang kita buat itu kemuliaan Tuhan akan kelihatan. Ya, Bapak Ibu, melalui hidup kita. Jadi siapapun saudara, ya, gunakanlah itu, bakat saudara, uang saudara. Jadi begini, nggak ada orang yang tidak punya gift, yang tidak punya karunia. Semua pasti punya minimal satu, ya. Itu yang asyir aja itu punya karunia itu. Kalau saya kurang bagus jadi asyir. Saya kurang pintar senyum. Kalau foto aja senyumnya susah. Saya sampai lihat lagi foto saya kurang bagus. Jadi kalau saya jadi asyir ini kurang bagus. Itu yang jadi asyir itu harus punya karunia itu, ya, punya gift itu. Dia kalau salam tuh orang tuh, saudara kalau nyalam orang tuh sambil meleng gini. Sambil ngobrol gitu, waduh, saudara bikin orang tersinggung nanti. Amin. Ada orang yang pintar memanage, ya. Saudara tahu yang namanya gereja zaman now itu berjalan bersamaan dengan high teknologi, keindahan, manajemen. Semuanya itu dikelola dengan the best. Nggak bisa lagi gaya kayak zaman dulu. Semua harus dikelola begitu. Saya waktu di Amerika itu namanya sound system itu ditembak dari belakang, nggak pakai kabel lagi, saudara. Kalau cuma bluetooth mah mendingan. Semua teknologi udah seperti itu, ya kan? Gereja sekarang udah bentar lagi nih LED nih di sini juga, ya. Semuanya begitu. Jadi semua talenta yang kita miliki ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan? Dulu saudara bingung kan dengar kata drone, sekarang udah terbiasa. Tapi semuanya itu teknologi berkembang sedemikian pesat. Demikian juga mestinya, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita gunakan apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus selalu menyadari bahwa tugas panggilan utama setiap orang percaya sebagai murid Kristus adalah menobatkan jiwa baru, ya. Kemudian memuridkannya. Itulah buah bagi kita, ya. Jadi saya kalau kita terus setia mengikut Tuhan, setia melayani, ya, saudara, ada waktunya nanti saudara bisa melihat ke belakang buahnya, ya, buah jiwa-jiwa yang kita layani, ya. Amin, saudara. Saya bisa begini, sekarang tim yang saya bina itu nggak perlu lagi saya hadir, ya. Sekarang udah bisa saya tinggal, saya pantau dari jauh, ya. Tapi itu butuh proses yang panjang. Mendapat kesempatan nyanyi di depan Bapak Presiden, ya, itu nggak gampang, saudara. Kita itu ditanya, itu kan zaman sekarang nih kita nggak bisa ngomong bohong-bohong loh. Dilihat loh di YouTube, tinggal dibuka gitu kan, Google, tanya sama Mbah Google, ditulis Batara Siombing, keluar gitu kan, dilihat. Jadi waktu kami mau diundang Presiden tuh pelayanannya apa? Mana ininya? Lihat aja Pak di YouTube, saya bilang. Dia buka di YouTube. Ya, nah, saya bilang kelebihannya tim yang saya bina ini begini Pak, nyanyi live
dancernya live, main musiknya live begitu. Jadi kalau kami pelayanan di Singapura ya live semuanya. Kalau sanggar itu kan cuma nari doang kan gitu kan. Ini live semuanya begitu. Saudara, semua lewat proses. Sehingga waktu kami diadu begitu 3 tim akhirnya lolos. Ya bisa nyanyi di depan presiden. Waduh ya. Nah ini anak-anak yang saya bina ini ya akhirnya sekarang udah jadi pemimpin-pemimpin gitu. Jadi begini. Dekorasi wedding itu kan mahal ya. Sekarang mahal ya. Dulu mau. Sekarang apalagi di Jakarta. 2 yang terbaik di Jakarta salah satunya namanya Lotus. Ya, saudara bisa searching di Google. Kalau saya ngomong ngawur, searching aja. Ya. Tapi ini anak dulunya itu suka dekor gereja. Kalau Paskah, kalau Natal dekor gitu ya. Terus dia kembangkan. Saudara sekarang dia ini 2 terbaik di Jakarta itu salah satunya dia. Buka aja tuh Lotus. Itu saya pernah ada wedding di Jakarta di Hotel Mulia. Ya, gede kan Hotel Mulia itu dia los semuanya itu. Ya. Terus ini yang kebetulan yang menikahkan anaknya ini teman saya juga, ya, teman dulu waktu SMA. Itu yang dia undang artisnya itu 3 diva dan 3-3-nya datang. 3 diva itu siapa? Ruth Sanaya, Krisdayanti, Titi DJ. 3-3-nya saya sampai bingung. Hah? 1 aja udah hebat, 3-3-nya datang. LED-nya itu gede kiri kanan, bukan 1, 2 gitu. Saya pikir, nah yang dekor dia. Saya bilang, aduh. Tetapi semuanya lewat kesetiaannya di dalam dia melayani Tuhan. Orang kalau begitu kalau ngomong harus bisa dipercaya. Betul? Saudara pernah tahu soal wedding? Wedding itu sekali ngomong nggak bisa mundur. Misalnya nih, ya. Karena saya tahu nih dunia ini. Pernah ikut wedding? Biasanya suka-suka nih. Misalnya gini ya, saya bilang iya gitu ya. Terus 1 bulan menjelang terus saya batalin. Wedding itu urusannya sekali seumur hidup. Bukannya setahun sekali, betul gak? Betul gak? Jadi kalau kita janji itu dipegang tuh. Jangan main-main. Nggak bisa saudara. Jadi kesetiaan saudara, perkataan saudara itu diperhitungkan di situ. Apalagi kita anak Tuhan. Enggak bisa saudara. Jadi mari kita belajar ya, sebagai warga kerajaan Allah. Ketika kita diberi otoritas, maka kita jangan gunakan kekuasaan kita. Ya pakai tipu-tipu lagi, pakai apa. No, karena orang melihat kita. Kehidupan kita ini surat yang terbuka. Korintus bilang begitu. Jadi orang bisa melihat. Ya, dan kalau kita lakukan dengan baik, maka Allah alam semesta ini akan memberikan kepercayaan pada kita, otoritas untuk diberikan kepercayaan yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan itu yang saya melihat, ya, bukan karena kehebatan saya. Waktu kami waktu rombongan ke Sydney itu, ke Sydney Olimpiade 62 orang. Bayar fiskalnya aja berapa saudara? Nah saya itu kalau waktu ke Sydney itu harus deposit dana 50 juta. Harus deposit untuk transport di sana. Saudara saya ngomong aja, jawab penuh keyakinan aja udah. Ntar saya bayar di sana gitu. Waduh, padahal duit kagak ada. Sampai di sana hitung duit itu ya cuman 100 juta lebih. Itu habis tuh uang segitu tuh nggak ada itu. Bilang ya. Jadi waktu itu ternyata begini saudara. Setiap orang yang ada ikut di sana itu nanti dapat name tag. Name tag-nya itu namanya more than gold. Kalau orang ikut olimpiade itu, kita ini bagian keseniannya, bukan ikut perlombaannya. Tapi kita dapat ininya. Jadi kalau olimpiade itu bukan cuma orang tanding olahraga, butuh yang jualan makanan, jualan pernak-pernik kan gitu. Nah kita bagian nyanyi-nyanyi. Dapatlah itu name tag-nya more than gold. Saudara tahu maksudnya more than gold apa? Orang olimpiade kan cari emas, kan begitu kan? Medali kan? Kalau kita bukan cari medali, cari jiwa. More than gold, lebih daripada emas, nah, kan? Cari jiwa. Jadi kita nyanyi di sana, saudara. Nah, saya harus bayar 50 juta, tapi saya bilang nanti saya bayar di sana, saudara. Saudara, Tuhan itu baik.
Dia meneguhkan perkataan saya sama seperti Abraham. Di mana kambing domba? Nanti Tuhan sediakan. Kenapa Abraham gak bilang gini, kamu nanti yang mau disembeli gitu sama Ishak. Kenapa Tuhan gak bilang gitu? Nanti Tuhan sediakan. Dan betul, Tuhan sediakan. Saudara, waktu kita punya name tag ini, ternyata semua yang punya name tag pada saat Olimpiade, maka kemanapun dia pergi, dia pakai name tagnya ini, free. Waduh, waktu kita tahu gitu saudara, saya bilang sama petugas peron kereta apinya itu, bilang Pak ini banyak loh Pak. Ya free katanya, 62 orang free saudara. Wih saudara, itu anak-anak lompat-lompat semuanya. Kemanapun ke sudut-sudut kota di Sydney, free saudara. Saudara sekali lagi saudara, mujizat itu bukan hanya persoalan sakit disembuhkan. Sakit disembuhkan ya, amin. Tapi dalam proses kehidupan kita, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika otoritas itu diberi kepercayaan, maka power itu jangan dipakai semena-mena. Maka Tuhan akan menganugerahkan saudara berkat yang lebih lagi dan lebih lagi. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan sebagai umat-Mu, warga kerajaan Allah. Kami menerima otoritas, kami menerima power, kami bisa bertindak, tapi kami mau berdoa. Kiranya kami bertanggung jawab kepada Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami memuliakan nama Tuhan, ada banyak orang akan melihat Engkau. Ketika Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak orang datang kepada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa lewat kehidupan kami masing-masing. Siapapun kami boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.